Syukur kita dapat jumpa lagi dalam program doa pagi GPDI Budi Mulia. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan berikan kami lagi tubuh yang sehat, dan pagi ini kami dapat berdoa bersama. Kami mendengar firman Tuhan dan kami percaya ada kekuatan yang baru Tuhan berikan melalui firman Tuhan pagi ini. Terima kasih, mohon Roh Kudus pimpin dari awal sampai selesai. Kami serahkan semuanya ke dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, pagi ini saya akan bacakan ayat yang diambil dari Yesaya pasal 38 ayat yang ke-18 sampai 20. Sebab dunia orang mati tidak dapat mengucap syukur kepadamu, dan maut tidak dapat memuji-muji engkau. Orang-orang yang turun ke liang kubur tidak menanti-nanti akan kesetiaanmu, tetapi hanyalah orang yang hidup, dialah yang mengucap syukur kepadamu. Seperti aku pada hari ini, seorang bapa memberitahukan kesetiaanmu kepada anak-anaknya. Tuhan telah datang menyelamatkan aku. Kami hendak main kecapi seumur hidup kami di rumah Tuhan. Haleluya. Ini adalah perkataan dari seorang raja yang bernama Hizkia. Ketika dia menderita sakit dan penyakitnya ini sangat parah, tidak dapat disembuhkan, saudara-saudara. Raja Hizkia waktu itu datang tamu namanya Yesaya. Yesaya datang kepada Hizkia dan Yesaya katakan bahwa Tuhan telah berfirman untuk disampaikan kepada keluargamu Hizkia. Berikanlah pesan-pesan terakhir bahwa engkau akan mati dan tidak akan sembuh lagi. Bagi orang yang sedang sakit, apalagi sakit parah, kalau mendengar berita seperti ini, tentu dia akan menjadi sangat syok dan bisa-bisa dia mati mendadak. Tetapi Hizkia ketika mendengar pesan Tuhan melalui Nabi Yesaya, maka di ayat 2, lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Saudara, apa yang dia doakan? Ayat 3, Hizkia berkata, "Ah Tuhan, ingatlah aku. Aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan hati yang tulus. Dan aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu." Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Saudara, rupanya Tuhan jatuh kasihan melihat Hizkia berdoa sambil menangis dengan begitu sedih. Dalam Mazmur 51 ayat 19, korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk tidak akan kau pandang hina. Saudara, korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk tidak akan kau pandang hina, ya Tuhan. Nah, Allah mendengar doa yang dinaikkan Hizkia kepada Tuhan dengan hati yang hancur. Ayat 5 katakan, Allah perintahkan Nabi Yesaya untuk kembali sampaikan kepada Hizkia. Katanya, telah ku dengar doamu dan telah kulihat air matamu.
Sesungguhnya aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi. Puji Tuhan, saudara-saudara, kalau kita dapat jawaban yang dari Tuhan seperti itu, maka ini merupakan kabar yang sangat-sangat baik. Itu sebabnya dalam ayat 20, Tuhan telah datang menyelamatkan aku. Kami hendak main kecapi seumur hidup kami di rumah Tuhan. Hizkia sebagai ucapan syukur kepada Tuhan yang telah mendengar doanya, yang melihat tetesan air mata, maka Hizkia mengucap syukur. Dia katakan, kami akan main kecapi di rumah Tuhan seumur hidup. Saudara, doa menjadikan hubungan kita dengan Allah, menjadikan Allah berubah hati, merubah apa yang telah Dia katakan. Allah merubah air mata menjadi permata. Haleluya, saudara. Allah dapat saja merubah masa depan, dan apabila orang percaya menghadapi malapetaka, kita percaya bahwa Allah tahu dan Allah menaruh belas kasihan, dan apa yang terjadi pada kita ikut Allah rasakan apa yang kita rasakan. Nah, dalam Yunus pasal yang ketiga, ketika Allah mau hancurkan Niniwe karena kejahatan orang-orang Niniwe yang begitu hebat, saudara. Tetapi apa yang terjadi ketika Nabi Yunus sampaikan kepada orang-orang Niniwe bahwa Allah akan menunggang balikan Niniwe, maka raja memerintahkan kepada orang-orang Niniwe, bahkan ternak-ternaknya, untuk berpuasa. Dalam ayat 7 dikatakan, lalu atas perintah raja dan para pembesarnya, orang memaklumkan dan mengatakan di Niniwe demikian, manusia dan ternak, lembu sapi dan kambing domba tidak boleh makan apa-apa, tidak boleh makan rumput, dan tidak boleh minum air. Haruslah semuanya, manusia dan ternak, berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah, serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Siapa tahu mungkin Allah akan berbalik dan menyesal serta berpaling dari mukanya yang bernyala-nyala itu, sehingga kita tidak binasa. Ayat 10, ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Puji Tuhan. Saudara, ketika seseorang berbalik, bertobat, dan menyesali dan menuruti apa yang Tuhan inginkan, maka Allah akan merubah pikiran. Rencana semula Niniwe itu akan dihancur leburkan, tetapi karena penduduk Niniwe bertobat, mereka datang kepada Tuhan. Tuhan lihat, Tuhan merubah rencananya. Ini yang kita dapat belajar dari firman Tuhan, bahwa Allah kita adalah Allah yang penuh dengan belas kasihan. Begitu juga dengan Raja Hizkia. Melalui doa dan air mata, dengan hati yang hancur, dia datang kepada Allah. Dan Allah yang penuh dengan belas kasihan melihat dan mendengarkannya. Allah katakan kepada Yesaya kembali, katakan kepada Hizkia,
aku akan memperpanjang usianya 15 tahun lagi. Puji Tuhan, cukup panjang usia yang didapatkannya dari Tuhan. Dan itu sebabnya Hizkia katakan hanya orang yang hidup yang dapat mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya. Doa-doa kita dapat mempengaruhi hati Allah. Dan rencananya demikian juga dengan apa yang terjadi dalam hidup kita atau kehidupan gereja, ditentukan oleh rencana Allah dan doa-doa kita. Kita harus senantiasa memelihara keyakinan bahwa doa dapat mengubah keadaan. Dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 21, ketika Raja Ahab berubah pikiran karena dia mendengar ancaman yang datang dari Tuhan. Kita lihat Ahab yang begitu terpengaruh dengan istrinya Isabel. Ayat 22 saya baca, dan aku, ini kata Tuhan, akan memperlakukan keluargamu sama seperti keluarga Yerobeam bin Nebat dan seperti keluarga Baesa bin Ahia. Oleh karena engkau menimbulkan sakit hatiku dan oleh karena engkau mengakibatkan orang Israel berbuat dosa. Juga mengenai Isabel, Tuhan telah berfirman, anjing akan memakan Isabel di tembok luar Yisrael. Siapa dari keluarga Ahab yang mati di kota akan dimakan anjing, dan yang mati di padang akan dimakan burung di udara. Sesungguhnya tidak pernah ada orang seperti Ahab yang memperbudak diri dengan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, karena ia telah dibujuk oleh Isabel istrinya. Bahkan ia telah berlaku sangat keji dengan mengikuti berhala-berhala, tepat seperti yang dilakukan oleh orang Amori yang telah dihalau Tuhan dari depan orang Israel. Segera sesudah Ahab mendengar perkataan itu, ia mengoyakkan pakaiannya, mengenakan kain kabung pada tubuhnya, dan berpuasa. Bahkan ia tidur dengan memakai kain kabung dan berjalan dengan langkah lamban. Lalu datanglah firman Tuhan kepada Elia orang Tisbe itu, sudahkah kau lihat bahwa Ahab merendahkan diri di hadapanku? Oleh karena ia telah merendahkan diri di hadapanku, maka aku tidak akan mendatangkan malapetaka dalam zamannya. Barulah dalam zaman anaknya aku akan mendatangkan malapetaka atas keluarganya. Saudara, ini adalah hati Allah. Jika ia melihat seseorang bertobat, seseorang menyesal atas kesalahan, atas dosanya, maka Allah bisa merubah kata-kata yang seharusnya menghancurkan keluarga Asaf, ditunda sampai nanti kepada anak-anak Ahab, baru Allah melakukan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kalau kita datang kepada Tuhan, apapun yang kita minta melalui doa dengan hati yang sungguh-sungguh, dengan air mata, maka Tuhan dengar, Tuhan menjawab doa-doa kita. Saya percaya Allah tidak berubah di zaman dulu, bahkan sampai sekarang dan sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa mengucap syukur. Tuhan, terima kasih buat hari yang Engkau berikan kepada kami. Pelihara kami, jaga kami. Mari kita berdoa.
Kami datang kepadamu Tuhan Yesus, mengucap syukur buat firman Tuhan. Kami sudah dengar, kami sudah diberkati Tuhan Yesus. Terima kasih kalau Hizkia berdoa dengan air mata, Engkau tambahkan usia Hizkia 15 tahun. Kalau penduduk Niniwe yang begitu jahat, mereka berubah, mereka berpuasa 3 hari semuanya, maka Tuhan merubah pikiran Tuhan. Tuhan meniadakan rencana hancurnya Niniwe. Maka kami datang kepadamu Tuhan, minta ampun segala kesalahan dan dosa kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba-Mu berdoa buat jemaat-Mu yang sedang mengalami kesusahan, mereka yang sedang sakit, terbaring di rumah sakit, ataupun berbaring di rumah. Tuhan datang dengan kuasa-Mu, Tuhan sembuhkan mereka di dalam nama Yesus. Mereka yang berduka karena kehilangan orang yang dikasihinya, Tuhan panggil pulang. Tuhan hiburkan, kuasa Roh Kudus memberikan kekuatan buat keluarga yang ditinggalkan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau tidak berubah, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kami berdoa juga Tuhan buat mereka yang belum bekerja, mereka yang tidak bekerja, mereka yang di PHK. Tuhan berkemurahan, berikan mereka penghasilan. Mereka yang menarik ojek, Tuhan pelihara, jaga, lindungi di dalam perjalanan Tuhan. Nama Tuhan dipuji dan dibesarkan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan, dan kami mengucap syukur. Kami percaya Engkau dengar, Engkau tahu apa yang dibutuhkan oleh umat-Mu. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.